belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak. Melampiaskan emosi kita kepada anak-anak, sehingga ketika anak melakukan salah, kita itu cenderung melakukan kekerasan. Baik, dan selanjutnya faktor kepribadian. Anak-anak dilahirkan dengan kepribadian diri yang kuat, memiliki rasa percaya diri dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Biasanya tidak mudah menjadi korban perundungan karena dapat menyatakan apa yang menjadi pendapatnya. Di lain pihak, terdapat anak-anak yang kurang percaya diri serta tidak berani mengemukakan pendapat. Biasanya mereka adalah anak yang sering menjadi sasaran perundungan. Nah, ini ketika anak mungkin pemalu, tidak berani berbicara. Kadang ada anak-anak yang pendiam begitu. Nah, itu salah satu faktor yang bisa terjadinya perundungan. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita diam itu biasanya mereka dinilai, mohon maaf istilahnya culun. Dia itu culun. Biar tonggaran dia cuma berdiam. Dia tidak bisa bikin apa-apa, paling cuma menangis. Nah, di sini ketika anak kita mungkin namanya anak-anak itu kan banyak tipenya ya. Ada yang memang dari lahirnya sudah anak diam, pendiam sih. Kadang ada anak yang ceria, ada anak yang pendiam. Jadi kita sebagai ibu-ibu di rumah upayakan memberikan pemahaman kepada anak-anak apabila terjadi perundungan di sekolah. Ya, contohnya mungkin ketika ada teman yang mengejek, gode atau mencubit, kita ajarkan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, apapun itu alasannya. Kadang-kadang kita orang tua balas putra, jangan dia, itu terboleh. Nah, itu yang akhirnya nanti menjadikan anak-anak jadi di tempat tersebut. Ini menjadi perhatian ya untuk ibu-ibu sekalian. Apabila kita sedang ke mall contohnya, apabila anak mau buang air, tolong diikuti, dijaga. Karena selain terjadi perundungan, ketika di tempat umum itu bisa terjadi yang namanya pelecehan seksual. Jadi kita harus hati-hati, karena pelecehan seksual itu pelakunya bisa siapapun dan terjadi di mana-mana. Baik, dan selanjutnya faktor penyebab perundungan. Salah satunya di sini adalah pengasuhan yang buruk. Seorang anak yang dibesarkan dengan pengasuhan keluarga yang menggunakan hukuman dan kekerasan akan menghasilkan anak yang rendah diri, tidak percaya diri, serta merasa tidak berdaya. Namun demikian, dari orang tua dengan karakteristik yang sama dapat pula menghasilkan anak yang menekan teman-temannya karena anak tersebut mencontoh perilaku orang tuanya. Nah, di sini karena anak itu istilah kerennya itu children do. Apa yang anak-anak lihat, itulah yang dia bikin. Jadi orang sebagai orang tua di rumah sebisa mungkin harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Bukan hanya dari perilaku, tetapi juga dari bahasa yang kita keluarkan sehari-hari. Ketika kita di rumah sering memaki, ya jangan harap anak kita akan jadi sopan santun. Jadi ada yang sopan santun. Karena anak-anak ya itu tadi yang saya sampaikan, apa yang dia lihat itu yang dia bikin. Macam muka terasa sama dengan mama dengan papa.
sudah secara tidak langsung sudah masuk ke dalam memori anak-anak. Sudah gimana ya anak merasa iya bikin apa kamu mengkali betul tak apa. Itu menjadi anak-anak nanti mungkin kurang percaya diri, lebih apa ya, minder dan jadi nggak boleh begitu ya Bu ya. Itu kita anggap biasa, tetapi itu hal yang dapat memengaruhi memori anak-anak. Ini ya. Baik, selanjutnya tempat perundungan juga ada di fasilitas publik. Perundungan dapat terjadi di tempat ibadah, di tempat perbelanjaan, dan di tempat umum. Kepada Ibu Kepala Sekolah TK Kepala Bayangkari, di mana mengadakan kegiatan pertemuan orang tua wali yang dirangkaikan dengan sosialisasi anti kekerasan. Dalam hal ini mengusung tema pencegahan perundungan atau pembulian, yang memang bullying saat ini di Kota Tidore Kepulauan itu sedang viral-viralnya. Karena beberapa waktu yang lalu mungkin ibu-ibu sekalian juga sudah mengikuti beritanya ya, yang videonya tersebar di medsos. Itu terjadi pembulian di beberapa sekolah. Sebenarnya di setiap sekolah itu ada, cuman yang itu baru 2 sekolah. Jadi sangat memprihatinkan, di mana seharusnya anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, tetapi hal itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Baik, saya perlu perkenalan diri nggak ini? Sebagian besar sudah kenal saya, cuma mungkin ada yang lain yang belum kenal. Jadi perkenalkan, saya Yuni Tranmiati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tidore Kepulauan. Saya di sini juga sebagai Sekretaris Yayasan Kemala Bayangkari. Mungkin kalau ibu-ibu yang sering hadir di pertemuan anak, di kegiatan anak, mungkin sudah kenal ya. Baik, mungkin berapa menit atau berapa jam ke depan saya akan bersama ibu-ibu sekalian dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perlindungan pada anak usia dini. Saya berada di depan sini bukan berarti saya tahu semuanya, saya tahu segalanya. Jadi saya di sini pun masih dalam tahap pembelajaran, karena saya juga baru di perlindungan perempuan dan anak. Jadi nanti apabila dalam penyampaian mungkin ada yang salah, ada yang kurang, nanti tolong disampaikan ya. Mungkin di sini ada siapa ya yang lebih? Mungkin di sini ibu-ibu sekalian ada yang lebih tahu dari saya. Nanti dalam penyampaian apabila ada yang kurang tolong ditambahkan, yang salah tolong diperbaiki. Baik, kami mulai ya Bu ya. Sebelumnya ini tadi nggak dibikin slide, jadi sini sekarang kita cari tahu dulu apa pengertian perundungan. Jadi ibu-ibu bisa lihat di layar. Kalau saya lihat di sana juga saya sendiri nggak enak, jadi saya baca di sini saja ya. Perundungan berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan lebih populer disebut bullying, yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan serta kekuasaan untuk menakut-nakuti. Kepada Ibu Kepala Sekolah TK Kepala Bayangkari, di mana mengadakan kegiatan pertemuan orang tua wali yang dirangkaikan dengan
sosialisasi anti kekerasan dalam hal ini mengusung tema pencegahan perundungan atau pembulian yang memang bullying saat ini di Kota Tidore Kepulauan itu sedang viral-viralnya, karena beberapa waktu yang lalu mungkin ibu-ibu sekalian juga sudah mengikuti beritanya ya, yang videonya tersebar di medsos. Itu terjadi pembulian di beberapa sekolah. Sebenarnya di setiap sekolah itu ada, cuman yang ter-up itu baru 2 sekolah. Jadi sangat memprihatinkan, di mana seharusnya anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, tetapi hal itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Baik. Saya perlu perkenalkan diri nggak ini? Sebagian besar sudah kenal saya, cuma mungkin ada yang lain yang belum kenal. Jadi perkenalkan, saya Yuni Tranmiati, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tidore Kepulauan. Saya di sini juga sebagai Sekretaris Yayasan Kemala Bayangkari. Mungkin kalau ibu-ibu yang sering hadir di pertemuan anak, di kegiatan anak, mungkin sudah kenal ya. Baik, mungkin berapa menit atau berapa jam ke depan saya akan bersama ibu-ibu sekalian dalam kegiatan sosialisasi pencegahan perlindungan pada anak usia dini. Saya berada di depan sini bukan berarti saya tahu semuanya, saya tahu segalanya. Jadi saya di sini pun masih dalam tahap pembelajaran, karena saya juga baru di perlindungan perempuan dan anak. Jadi nanti apabila dalam penyampaian mungkin ada yang salah, ada yang kurang, nanti tolong disampaikan ya. Mungkin di sini ada siapa ya yang lebih? Mungkin di sini ibu-ibu sekalian ada yang lebih tahu dari saya. Nanti dalam penyampaian apabila ada yang kurang tolong ditambahkan, yang salah tolong diperbaiki. Baik, kami mulai ya Bu ya. Sebelumnya ini tadi nggak dibikin slide, jadi sini salah. Kita cari tahu dulu apa pengertian perundungan. Jadi ibu-ibu bisa lihat di layar. Kalau saya lihat di sana juga saya miring, nggak enak, saya baca di sini saja ya. Perundungan berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan lebih populer disebut bullying, yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan serta kekuasaan untuk menakut-nakuti atau dong baku pukul, itu bullying. Tetapi ada yang baku ejek saja pun itu masuk dalam perundungan. Baku ejek mungkin karipo ka, gode ka, itu pun masuk dalam perundungan. Baik, yang selanjutnya perundungan sosial. Perundungan sosial adalah perilaku seorang anak atau kelompok anak melalui perilaku yang membatasi atau mengasingkan temannya dari pergaulan, seperti mengucilkan dan mendiamkan. Dalam hal ini contohnya tidak mengajak teman bermain. Nah ini biasanya terjadi di anak-anak di tingkat PAUD atau TK. Bicara ini, bicara itu, kadang-kadang saya terapkan sendiri. Saya punya anak itu, saya ini nggak pernah ngomong kayak gitu. Setelah mereka lihat di HP, padahal kata-kata itu bersumber dari itu, HP itu, TikTok, YouTube dan lain-lain. Nah, oke. Ibu pemateri, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Koordinator yang saya hormati, yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama, saya jujur, saya pribadi itu dengan istilah perundungan ini, saya jujur sebagai orang tua, saya pernah melakukan seperti itu.
Nah sekarang walaupun sejajarnya orang tua setelah melakukan itu pasti dia peluk-peluk lagi. Mama minta maaf ya, tadi mama mungkin mama udah capek, adik disuruh tidur saja nggak mau, tidur tempo gitu-gitu. Nah saya jujur sebagai orang tua pernah melakukan seperti itu. Nah di dalam forum ini Bu, maaf, apa trik apa yang yang harus dilakukan oleh orang tua jika terjadi hal demikian, artinya bisa memulihkan mereka secara psikis dengan waktu yang cepat begitu, apa yang harus saya lakukan? Kadang-kadang saya mengambil jalan pintas, kadang-kadang saya berikan apa begitu. Tapi kadang-kadang ternyata anak ini masih tersimpan di memori. Mama itu kemarin jahat sama aku loh, aku sampai nangis loh, mama ini jahat gitu. Saya dengar kata-kata jahat itu, oh berarti anak saya itu saya berbuat sekecil apapun yang melukai hati mereka, ternyata mereka masih ingat dengan waktu, dengan minggu-minggu Ibu. Itu pertama. Kemudian yang kedua Ibu, kami selaku orang tua dengan kejadian kemarin di SD di Kepalan itu, kami berharap di TK Bayangkari ini terjaga keamanannya. Kami berharap Bu, di masa-masa anak jam istirahat, kalau boleh guru itu selalu ikuti keadaan di mana itu bermain di mana begitu. Nanti di sudut-sudut taman atau di dalam kelas. Mohon dengan kejadian itu lebih diseriusin. Mungkin saya bicara ini bukan hanya di ruang TK Bayangkari, saya punya anak juga di Citra Umat. Anak saya sudah cukup dewasanya menjelang remaja masuk SD kelas 6. Itu pun juga saya selalu wanti-wanti sedemikian seperti itu. Itu yang kedua Ibu. Kemudian yang ketiga Ibu, saya mengekspresikan saya punya anak sendiri juga. Kadang-kadang dia pulang, Mama, aku ini sebenarnya mau loh tampil kayak teman-teman di sana, mau menari itu gitu. Tetapi ya saya itu mau bilang bagaimana, karena hal-hal seperti itu kan dibatasi oleh sekolah. Tidak semua si anak ini mau begini begitu. Nah mungkin di dalam mengekspresikan anak-anak punya kreatif ini Bu, selain pentas seni juga mungkin ada kalanya kegiatan apalagi yang sehingga anak itu bisa menampilkan itu ekspresi anak-anak punya keahliannya atau yang lain-lain. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.